Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali saya membaca kitab Al-Azbul Furat fi Usulil Qiraat dalam qiraat Ibnu Amir pada bab al-hamzataini fi min kalimatin wahidah. Hamzah, dua hamzah yang terdapat dalam satu kalimat. Qiraat Ibnu Amir, qara al-Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir membaca bi hamzatin muhaqqaqatin, dengan hamzah yang muhaqqaqah, hamzah yang jelas, yang nyata. Summa hamzatin musahhalah, kemudian dengan hamzah yang ditashilkan. Summa alifin, kemudian ditambah alif. Fi lafzi amantum, kita baca dua wajah dengan idkhal amantum dengan tahqiq, kemudian kita baca dengan tashil amantum. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 123, Toha ayat 117 dan Syu'ara ayat 49. Wa lafzi alihatuna, surat Az-Zukhruf ayat 58, kita baca dengan wajah juga alihatuna atau dengan tashil alihatuna. Wa ikhtalafa rawiyahu, dan terdapat dua perbedaan, terdapat perbedaan antara dua perawi, iaitu dalam riwayat dalam qiraat Ibnu Amir, iaitu antara Hisham dan Ibnu Zakwan fi hadzal bab, dalam bab ini, ala nahwi ati, seperti contoh di bawah ini. Kita ambil dulu, yakni awalan mazhab al-Imam Hisham, mazhab Imam Hisham, iaitu idza kanatul hamzatul ula maftuha, apabila hamzah yang pertama itu berbaris fathah, wazaniyatu maftuha, dan hamzah yang kedua juga berbaris fathah, seperti anzarutahum lahu fiha wajhan. Menurut Imam Hisham ada dua wajah cara membacakannya. Yang pertama, tashil hamzatil tsaniyah, mentashilkan hamzah yang kedua, ma'a idkhalil alifi al-fasl bainahuma, dengan memasukkan alif, ma'a idkhal alif, artinya memasukkan alif, menambahkan alif antara dua hamzah tersebut, sehingga kita baca dengan anzarutahum wa tahqiquha, dan mentahqiqkan hamzah tersebut, ma'a idkhal alif al-fasl bainahuma, dengan mengidkhalkan alif antara dua hamzah itu. Maka kita baca dengan anzarutahum. Wa idza kanat al-hamzatul ula maftuha, dan apabila hamzah yang pertama itu berbaris fathah, wasaniyatu maksurah, sedangkan hamzah yang kedua berbaris kasrah, seperti inna, immah. Nah, maka cara membaca dalam lahu fiha wajhan, dalam riwayat Hisham ada dua wajah cara membacakannya, yaitu tahqiqul hamzati tsaniyah ma'a idkhal, mentahqiqkan hamzah yang kedua dengan idkhal, menambah alif, inna immah, wa tahqiquha min ghairi idkhal kal Imam Hafaz, dan cara yang kedua adalah mentahqiqkan hamzah juga, yaitu bukan tashil, tanpa menambahkan alif, seperti bacaan Hafaz inna dan immah. Walahu sab'atu mawadhi yaqra'uha bi tahqiqil hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Nah, dalam riwayat Hisham ada 7 tempat yang mana beliau membacakan dengan tahqiq hamzah yang kedua ma'al idkhal, dengan menambahkan alif faqat, seperti wahia innakum, ya, maka dibaca dengan innakum. Inna ini dalam surat Al-A'raf ayat 81, kemudian inna dibaca dengan inna dalam surat Al-A'raf ayat 113. Aidzah surat Maryam ayat 66 dibaca dengan aidzah. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 41, inna innaka, dalam surah As-Saffat ayat 52 dibaca dengan innaka. Kemudian dalam surat Aifkan pada surat As-Saffat ayat 86 dibaca dengan
ifkan, iaitu mentahqiqkan hamzah yang kedua dengan idkhal faqat tanpa ada tashil, atau tidak dengan idkhal, ini ditambah ditahqiqkan hamzah dengan idkhal. Walahu, dan pada riwayat Hisham fi innakum dalam surat Fussilat ayat 9, wajhan, ada dua wajah, tashilul hamzati tsaniyah, mentashilkan hamzah yang kedua, wa tahqiquha ma'al idkhal fihima, ditashilkan dengan idkhal sehingga kita baca innakum, atau mentahqiqkan juga, mentahqiqkan ma'al idkhal kita baca innakum. Wa idza kanat al-hamzatul ula, wa idza kanat al-hamzatul ula, apabila hamzah yang pertama maftuhah berbaris fathah, wa tsaniyatu madmumah, sedangkan hamzah yang kedua berbaris dhammah, seperti kata a'unabbiukum dalam surat Al-Imran ayat 15. Lahu fiha wajhan, dalam riwayat Hisham ada dua wajah, tahqiqul hamzati tsaniyah ma'idkhal, mentahqiqkan hamzah yang kedua dengan idkhal, maka kita bacakan a'unabbiukum. Kemudian cara yang kedua adalah wa tahqiquha ma'a adamil idkhal, mentahqiqkan hamzah kedua dengan tanpa menambahkan alif, maka kita baca a'unabbiukum seperti riwayat Hafaz. Walahu fi mawdi'ai suratai, ada dua tempat, dalam riwayat Hisham ada dua tempat, dan pada dua surat, itu surat Shad dan surat Al-Qamar. Surat Shad dan surat Al-Qamar, pada kalimat unzila alaihi dzikr dan ulqiya dzikru alaihi. Sekali lagi, unzila alaihi dzikr, kemudian pada ayat ulqiya dzikru alaihi. Salah satu aujuh, ada tiga wajah, iaitu tahqiqul hamzati tsaniyah ma'a idkhal. Itu yang pertama, berarti kita baca unzila alaihi dzikr ulqiya dzikru alaihi. Kemudian yang kedua, wa tahqiquha ma'a adamil idkhal, dan mentahqiqkan hamzah yang kedua tanpa menambahkan alif, sehingga kita baca unzila alaihi dzikr ulqiya dzikru alaihi. Dan cara yang ketiga, wa tashilun ma'a idkhal, ma'al idkhal, dan mentashilkan dengan idkhal, maka kita baca unzila alaihi dzikr. Sekali lagi, unzila alaihi dzikr, atau ulqiya dzikru alaihi, ulqiya dzikru alaihi. Ini ada tiga wajah cara membacakan ayat dan surat ini. Dua surat itu pada surat Shad dan surat Al-Qamar. Sanian, mazhabu al-Imam Ibnu Zakwan, adapun mazhab Ibnu Zakwan, Imam Ibnu Zakwan, mazhab al-Imam Ibni Zakwan, adapun mazhab Imam Ibnu Zakwan fi hadzal bab, dalam bab ini, wa tahqiqul hamzatain, iaitu mentahqiqkan dua hamzah, kal imami Hafaz, seperti bacaan riwayat Imam Hafaz. Demikian, wallahu a'lam bissawab.